Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Bimo. Saya dari kelas manajemen kelas 1B. Saya di sini ingin mempresentasikan isi materi dari kelompok 7. Manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. A. Perkembangan konsep pemasaran, konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Konsep produksi bermuara pada pemikiran ekonomi klasik Jean-Baptiste Say yang menyatakan bahwa supply creates its own demand. Penawaran akan menciptakan permintaan itu sendiri. Selama produk yang ditawarkan memiliki harga yang murah. Konsep produk. Bila perusahaan yang menganut konsep produksi memiliki keyakinan bahwa konsumen akan membeli produk yang lebih murah dan tersedia secara luas, maka perusahaan yang menganut konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produk pesaing, memiliki fitur produk yang lebih menarik dibanding pesaing, atau memiliki kinerja yang lebih baik dibanding produk pesaing. Konsep penjualan. Perusahaan yang mengadopsi konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk terhadap perusahaan hingga perusahaan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan hingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi yang agresif. Konsep pemasaran. Perusahaan yang mengadopsi konsep pemasaran berpendapat bahwa agar produk baik barang maupun jasa dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. B. Strategi pemasaran. Pemilihan pasar. Perusahaan melakukan pemilihan pasar, market selection, melakukan serangkaian aktivitas yang dikenal dengan nama segmenting, targeting, dan positioning, atau disingkat dengan STP. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar, market segmentation atau segmenting, merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi pasar ke dalam beberapa segmen pasar. Segmen pasar dibagi menjadi 4 dengan menggunakan segmentasi berdasarkan jenis status atau perusahaan pelanggan yang disebut sebagai segmentasi demografik, yakni segmen retail, residential, bisnis korporat, other license operate, dan komunitas. Segmen retail residential, segmen ini meliputi pelanggan perorangan. Segmen yang bisnis korporat, segmen ini selanjutnya masih dibagi ke dalam beberapa klaster dilihat dari anggaran belanja telekomunikasi pelanggan. Segmen ini terdiri dari perusahaan yang di satu sisi merupakan pesaing Telkom, karena perusahaan Olo ini pun menawarkan produk telekomunikasi, tetapi ada saat yang sama mereka juga merupakan pelanggan Telkom karena mempergunakan fasilitas Telkom hingga harus dilayani seperti halnya pelanggan lain. Segmen komunitas. Segmen ini adalah pelanggan yang terkumpul dan terkelompok, tetapi sifat hubungan berkelompoknya tidak seformal segmen bisnis. Penetapan target pasar. Perusahaan juga harus menetapkan target pasar, market targeting, dan yang sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang mereka memiliki keunggulan bersiang atau kompetitif yang dimiliki beberapa produk Unilever saat ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk meraih keunggulan bersaing, baik melalui modernisasi lini produk secara berkelanjutan maupun pencipta item produk atau lini produk yang unggul. Positioning. Tahap selanjutnya yang dilakukan perusahaan setelah melakukan penetapan target pasar, market targeting, adalah proses positioning menurut Al-Ries dan Jack Trout. Positioning adalah tindakan untuk mendesain penawaran serta citra perusahaan agar menempati tempat yang berbeda di benak konsumen. Tujuan dari positioning adalah menempatkan citra produk perusahaan maupun citra perusahaan yang baik di benak konsumen atau pasar sasaran, sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat dari citra merek yang baik di benak konsumen. Pengembangan bauran pemasaran. Unsur kedua dari strategi pemasaran adalah perkembangan bauran pemasaran marketing mix McCarthy dan Prel tahun 2002.
menyebutkan adanya 4 variabel dalam suatu aktivitas pemasaran yang dapat mempengaruhi pasar dan untuk membeli produk perusahaan. Keempat variabel tersebut dinyatakan oleh McCarthy sebagai 4P yang terdiri produk, harga atau price, promosi, promotion, dan distribusi place. Kotler dan Keller pada tahun 2009 menggambarkan unsur-unsur yang termuat dalam masing-masing variabel bauran pemasaran sebagai berikut. Produk terdiri atas barang dan jasa. Barang merupakan produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, sedangkan jasa merupakan produk yang tidak bisa dilihat keberadaan secara fisik, bersifat intangible, tetapi yang dirasakan bermanfaat setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Selain memiliki intangible, jasa pun memiliki sifat inseparable, artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasanya. 2. Bauran produk mix. Unsur bauran produk di perusahaan mencakup di dalamnya varietas produk yang ditawarkan perusahaan pada konsumen. 3. Barang konsumen, consumer goods, dan barang industri, industrial goods. Berdasarkan siapa yang menjadi pengguna barang yang dihasilkan perusahaan, produk yang ditawarkan perusahaan pada konsumen dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni barang konsumsi dan barang industri. Sebagaimana tersirat dari namanya, barang konsumsi, consumer goods, adalah barang yang dibeli oleh konsumen dan dapat untuk dikonsumsi, sedangkan barang industri, industrial goods, adalah barang-barang yang dibeli oleh industri untuk dipergunakan dalam proses produksi. Berdasarkan secara dan mode belanjanya, barang konsumsi selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi barang kebutuhan sehari-hari, conventional good, barang-barang belanja, shopping good, dan barang-barang special good. Merek brand adalah nama simbol terbentuk huruf atau gabungan di berbagai unsur tersebut digunakan perusahaan untuk membedakan produknya adalah produk pesaing. Perusahaan untuk menjual produknya di samping dengan tidak menggunakan nama atau merek. Hal ini lumrah terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk komoditas seperti sayuran dan buah-buahan. Beberapa produk obat-obatan juga ada yang dijual dengan menggunakan nama zat aktif yang terdapat pada obat tersebut. B. Pemetaan produk. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penetrasi di pasar yang baru adalah ketika melakukan pemetaan untuk produk mapping. Untuk melakukan pemetaan produk, perusahaan dapat mengurangi produk pesaing dalam dimensi-dimensi yang relevan untuk dilihat pada dimensi mana produk pesaing masih kelemahan atau masih ada cenderung pasar. C. Harga memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Biaya sewa, uang kuliah, karcis, upah, bunga, bank, dan tarif tol merupakan harga yang harus dibayar untuk barang atau jasa yang dibeli. Perusahaan berusaha memperoleh pendapatan penjualan dari pelanggan dengan cara mempertahankan dan merebut kembali pelanggan yang menguntungkan bila pelanggan tersebut sempat beralih ke produk pesaing. Selain strategi get, rayain, dan regain, perusahaan juga akan berusaha meningkatkan pendapatan dari pelanggan dengan cara menawarkan variasi produk yang banyak. Strategi lain yang dilakukan perusahaan agar memperoleh keuntungan dari profitable consumer dan adalah dengan menawarkan produk yang memiliki harga lebih tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan. D. Penetapan harga. Aktivitas pemasaran merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang harus menunjukkan pencapaian tujuan. Perusahaan antara lain memperoleh profit yang layak. Oleh sebab itu, perusahaan yang harus menetapkan harga sedemikian rupa yang memungkinkan perusahaan dapat memperoleh profit kelanjutan. Promosi melakukan komunikasi pemasaran dengan tujuan memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen, menjaga nama baik produk dan perusahaan, serta membujuk konsumen melakukan pembelian produk perusahaan. Perusahaan melakukan komunikasi pemasaran dengan menggunakan bauran promosi, promotion mix, yang terdiri dari iklan, advertising, promosi, penjualan, gugus penjualan langsung, publisitas, event, dan sponsorship, serta jasa layanan pelanggan. F. Distribusi. Isu lain yang dihadapi perusahaan sebagai pemasaran barang dan jasa adalah mengatur sedemikian rupa sehingga barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat tersedia di pasar.
Manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia, human resource planning, merupakan perencanaan kebutuhan serta perkiraan mengenai pasukan tenaga kerja yang dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Peramal kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang dilakukan dengan memperkirakan sebagaimana kemungkinan volume kegiatan perusahaan 3-5 tahun mendatang, bagaimana tingkat perputaran tenaga kerja labor turnover yang saat ini terjadi, serta berapa banyak karyawan perusahaan yang akan pensiun. Peningkatan volume kegiatan yang tercermin dari pembukaan cabang perusahaan, penambahan unit usaha, dan lain-lain akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. B. Proses manajemen sumber daya manusia. Untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia potensial, perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap rekrutan tenaga kerja, rekrutmen, pemilihan tenaga kerja, selection, pengembangan tenaga kerja, development, pemeliharaan tenaga kerja, maintenance, dan pemutusan hubungan kerja. Perekrutan tenaga kerja. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan pasukan atau penawaran tenaga kerja, dan melakukan analisis jabatan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah perekrutan tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualitas dengan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Perekrutan tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui mekanisme promosi dari dalam perusahaan sendiri, internal recruitment, maupun perekrutan yang berasal dari luar perusahaan. Bila perusahaan melakukan perekrutan internal, maka perusahaan tersebut mengidentifikasikan terlebih dahulu kandidat karyawan yang akan mengisi jabatan yang kosong dan mendorong mereka untuk mengajukan kelamaran serta bersedia mengisi jabatan yang kosong. Pemilihan tenaga kerja, seleksi. Kriteria seleksi inti dari proses seleksi adalah sejauh mana pelaksana seleksi memahami karakteristik apa saja yang akan dipenuhi oleh calon pelamar agar memiliki kinerja yang baik pada saat mereka sudah menempati suatu jabatan. Disinilah peran analisis jabatan sangat terlihat, di mana hasil analisis jabatan yang baik akan dapat mengungkapkan sejarah rinci berbagai pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya. B. Rasio seleksi ketat. Setidaknya kadar dari suatu seleksi dapat dilihat dari indikator rasio seleksi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima bekerja dibandingkan dengan jumlah pelamar yang mengajukan, perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima bekerja dibandingkan menjadi dengan jumlah pelamar yang mengajukan lamaran. C. Proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan perusahaan dapat mencapai 5 tahap yang mencakup seleksi lamaran. Pada tahap ini perusahaan hanya akan memanggil pelamar yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan perusahaan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya. 2. Pengujian calon tenaga kerja. Pengujian calon tenaga kerja sangat bervariasi. Pengujian tersebut dapat berbentuk tes kemampuan akademik hingga proses psikotes. 3. Wawancara interview. Melakukan proses wawancara dapat mengungkap berbagai sisi calon tenaga kerja yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak calon tenaga kerja. 4. Pengecekan latar belakang dan referensi. Untuk memastikan rekam kerja dari calon tenaga kerja, perusahaan yang membuat lowongan kerja pada umumnya akan meminta pada calon tenaga kerja kontak person yang dapat dihubungi di tempat di mana calon tenaga kerja pernah bekerja untuk memperoleh konfirmasi mengenai rekam jejak calon tenaga kerja tersebut. 5. Pemeriksa jasmani. Tahap selanjutnya dari proses seleksi adalah pemeriksaan jasmani. Pada tahap ini calon tenaga kerja menjalani sejumlah pemeriksaan jasmani untuk memastikan bahwa karakteristik jasmani calon tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi jabatan. Sekian dari saya, dan bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.